Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamala Tudingan dengan NIM G002409 dari kelompok A1 Kedokteran 2024. Di sini saya akan em, membahas tentang laporan praktikum anatomi blok 1.2 yaitu sistem integumen dan muskuloskeletal. Nah, laporan yang pertama itu skenarionya adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia sempat tersusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, bagian A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, jadi mandibula itu adalah tulang yang bentuknya kayak huruf O. Nah, dia itu membentuk rahang bagian bawah manusia. Nah, jadi ini adalah tampilan bagian depan atau anterior dari tulang mandibula. Nah, mandibula ini mempunyai dua bagian. Dia itu ada yang bagian horizontalnya sama yang bagian horizontalnya dan sama yang bagian vertikalnya. Nah, bagian yang vertikal itu namanya ramus. Terus bagian yang horizontal itu namanya basis mandibulanya. Terus kayak kalau garis vertikal sama horizontal ketemu itu kan nanti ada kayak membentuk sudut. Nah, sama kayak si mandibula ini. Jadi bagian ramusnya sama bagian basisnya nanti itu bertemu di eh, struktur yang namanya angulus mandibulae atau dari kata angle atau sudut. Nah, di mandibula ini ada yang namanya prosesus coronoideus. Yang ini yang tajam. Terus yang bagian belakangnya itu ada prosesus condylaris. Nah, si prosesus coronoideus ini dilekati sama eh, musculus temporalis. Terus kalau yang si prosesus condylaris ini dia itu nanti bersendi sama fossa mandibularis oris temporalis. Nantinya dia sama sendi itu nanti membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Terus selanjutnya di bagian bawah sini itu ada kayak lubang yang ini itu namanya foramen mental. Nah, foramen mental ini nantinya itu dilewati sama uh, arti arteri, vena atau nervus mentalis. Terus kalau yang dari segi belakang, kayak dari segi dalam, ada yang namanya simpifisis. Nah, simpifisis ini dia itu adalah kayak wilayah tengahnya dari si mandibulanya itu yang bagian dalam. Terus, eh terus apa si ramus dan basisnya ini dia itu kan nanti bertemu. Nah, si sudutnya ini atau angulusnya ini itu ada di kanan dan kiri. Terus mandibula itu fungsinya buat mengunyah, berbicara, menggigit, pokoknya kayak yang membantu proses pencernaan. Makanya yang bermasalah pada kasus pertama ini itu adalah di bagian mandibulanya. Karena dia itu nggak bisa buka mulutnya. Sedangkan yang berperan dalam membuka mulut itu adalah si mandibula. Selanjutnya ke yang bagian B. Jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, fungsi fungsi bukan. Jadi si muskulus si musculus masticatoris ini dia itu disusun sama 4 otot. Nah, ototnya itu dari ini mungkin nggak terlalu jelas ya. Semoga. Nah, kalau dari dalam keluar, dari paling dalam, sorry kebalik, dari paling luar ke dalam, yang pertama itu ada
namanya musculus masseter. Jadi musculus masseter ini adalah musculus yang paling luar. Terus kemudian ada musculus temporalis. Temporalis. Nah, yang ini. Oh iya, musculus masseter tadi dia itu ada yang superficialnya, terus ada yang profundanya. Jadi pas masseter ini dibuka masih ada masseter lagi, tapi yang bagian yang lebih dalam. Nah, setelah si masseter ini ada musculus temporalis. Terus setelah musculus temporalis ini bagian yang lebih dalam lagi itu ada uh, musculus pterygoideus lateralis yang ini, yang bagian atas. Nah, kemudian yang paling lapisan yang paling dalam ada musculus pterygoideus medialis. Jadi urutannya itu dari paling luar ke dalam ada masseter, temporalis, terus ada pterygoideus lateralis, kemudian ada pterygoideus medialis. Nah, fungsinya itu kalau yang beda itu cuma di pterygoideus lateralis. Jadi dia ini berfungsi sebagai depresor. Terus yang tiganya itu sebagai elevator. Nah, beda depresor dan elevator itu apa? Jadi elevator itu dia yang kayak menggerakkan ke samping dan ke atas. Sedangkan kalau yang pterygoideus lateralis ini dia yang menggerakkan rahang ke bawah. Jadi kayak depresi gitu. Selanjutnya ke laporan yang kedua. Nah, eh, laporan yang kedua, kasus yang kedua itu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang bagian A, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Nah, yang pertama itu kan yang disuruh adalah regio antebrakii. Nah, regio antebrakii itu adalah bagian mana? Jadi dia itu adalah bagian yang lengan bawah. Lengan bawah. Jadi dia itu ada dua tulang kan. Di lengan bawah ini ada radius sama ulna. Nah, buat kalau yang bagian lengan ini dia itu ada yang bagian dorsal sama ventral. Nah, kalau yang pertama ini dia itu adalah bagian ventralnya. Ini adalah bagian ventral. Terus untuk inervasinya sendiri, inervasinya dia itu kalau lamina superficialis, jadi yang lapisan superficialnya dia itu diinervasi sama nervus medianus. Nervus medianus kecuali sama musculus kecuali di musculus flexor carpi ulnaris. Nah, karena dia itu inervasi sama nervus ulnaris itu sendiri. Tapi itu nanti dibahas di yang bagian muskulusnya. Terus kalau misalnya di lapisan lapisan profundanya, di lapisan profundanya dia itu diinervasi sama nervus interoseus anterior. Terus diinervasi juga sama nervus ulnaris buat bagian ulnar musculus flexornya. Nah, ini kan yang bagian ventral tadi. Nah, dia itu ada bagian dorsalnya juga, bagian dorsal. Nah, di dorsal ini ada dua POV, yaitu dari sudut pandang anterior dan sudut pandang posterior. Untuk inervasinya sendiri, di lamina superficialis itu, lamina superficialisnya, dia itu diinervasi sama nervus radialis. Terus kalau di lamina profundanya atau yang lebih dalamnya, itu diinervasi sama nervus radialis juga. Terus yang selanjutnya itu adalah
inervasi pada musculus regiomanus atau tangan. Nah, kalau yang untuk manus sendiri ini ada tabelnya. Nah, jadi kalau yang mungkin agak blur ya. Kalau yang abduktor pollicis brevis ini dia itu dialiri atau diinervasi sama nervus medianus. Jadi ada beberapa yang inervasi sama nervus medianus di regiomanus ini. Dia itu ada musculus abductor pollicis brevis, terus flexor pollicis brevis, terus habis itu ada opponens pollicis juga, terus ada adductor pollicis. Nah, enggak, kalau yang ini ulnaris. Nah, kalau yang dialiri sama atau diinervasi sama nervus ulnaris itu ada adductor pollicis, terus ada musculus palmaris, tapi di sini kayaknya nggak ada deh. Palmaris, terus ada uh, musculus abductor digiti minimi, terus ada flexor digiti minimi, terus habis itu ada musculus opponens digiti minimi. Nah, itu semua disyarafi atau diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus kemudian selanjutnya oh iya, yang abduktor digiti ini tadi diinervasi juga. Terus selanjutnya itu pertanyaan bagian B, yaitu jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta dengan kinesiologinya. Nah, sesuai yang tadi, jadi regio ini tuh ada bagian dorsal sama ventralnya. Nah, yang pertama ini itu adalah bagian si ventralnya. Untuk yang preparat ini, dia itu bagian yang lebih superficialis. Lebih superficialis. Jadi di bagian ventral yang lebih superficialis ini, dia itu ada otot uh, pronator teres. Terus dia itu ada otot flexor carpi, gitu ya. Terus flexor carpi radialis, terus dia ada palmaris longus, habis itu ada flexor carpi ulnaris muscle. Nah, terus masuk yang flexor digitorum superficialis muscle ini juga. Nah, masing-masing otot ini tuh ngapain? Jadi, mereka tuh ada perannya masing-masing. Yang perannya itu adalah nah, kalau yang pronator teres ini dia itu berperan buat pronasi. Dia itu berperan buat pronasi atau kayak telapak tangan kita itu ke bawah. Terus yang flexor carpi radialis ini dia itu berguna buat abduksi. Nah, abduksi ini apa? Dia itu gerakan menjauhi badan. Terus kalau yang palmaris longus ini dia itu ngelakuin fleksi. Fleksi atau kayak gerakan menekuk tangan. Terus habis itu ada flexor carpi. Nah, otot flexor carpi ini dia itu ngelakuin aduksi. Aduksi atau gerakan mendekati badan. Jadi berkebalikan sama si flexor carpi radialis tadi. Terus selanjutnya yang terakhir ada flexor digitorium superficialis. Nah, dia ini ngefasilitasi jari sama uh, dia itu memfasilitasi tangan sama jari buat bergerak. Oke.
Terus ini itu yang bagian ventralnya. Yang bagian lamina superficialis. Oh iya, untuk origo origonya itu ada di epicondylus medialis humeri. Selanjutnya untuk yang bagian lebih profundanya. Profundanya itu ada tiga otot yang di bold. Dia itu ada flexor pollicis longus, terus ada pronator quadratus sama flexor digitorum profundus. Nah, masing-masing otot ini ngapain lagi? Kalau yang flexor digitorum profundus itu sama kayak yang superficialis tadi, dia itu membantu jari dan tangan buat gerak, jadi difasilitasi. Terus kalau yang flexor pollicis longus ini, eh, dia juga ngebantu yang si otot yang sebelumnya tadi. Kalau yang pronator quadratus, dia itu buat ngelakuin pronasi. Nah, kalau pronasi itu sama kayak si pronator teres muscle tadi. Jadi dia kayak gerakan membalikan telapak tangan. Oke, lanjut ke bagian dorsal. Jadi ini adalah yang bagian dorsal. Pada lapisan superficialis. Superficialis terlebih dahulu. Eh, Nah, di bagian dorsal ini ada 7 otot di lamina superficialisnya. Dia itu ada brachiodialis, terus ada extensor carpi radialis, terus yang longus, terus ada extensor carpi radialis brevis, extensor digitorium, terus ada extensor digiti minimi, habis itu ada extensor carpi ulnaris, terus ada otot anconeus. Oke, udah 7. Terus masing-masing otot ini ngapain? Oh iya, origonya itu ada di epicondylus lateralis humeri. Nah, masing-masing otot ini itu ada fungsinya masing-masing lagi. Jadi si extensor carpi ulnaris ya yang ini. Oh, extensor carpi ulnaris ini dia itu melakukan supinasi. Supinasi itu apa? Jadi kayak telapak tangan menghadap keluar. Jadi kayak kalau kita berhentiin bus atau kayak angkot gitu. Nah, itu yang bekerja adalah otot extensor carpi ulnarisnya. Terus ada extensor carpi radialis. Nah, untuk yang uh, longus sama yang brevis, mereka itu berfungsi buat abduksi. Nah, abduksi tadi itu adalah gerakan menjauhi badan. Terus masuk ke extensor digitorium. Nah, extensor digitorium ini berfungsi buat ekstensi atau pemanjangan. Terus masuk ke extensor digiti minimi, dia ini buat ekstensi juga. Nah, lanjut ke Alpi ulnaris tadi udah, terus yang ke anconeus. Nah, otot anconeus ini dia itu ngebantu ekstensi sama buat stabilitas. Oke, udah 7, terus lanjut ke yang bagian lebih dalamnya atau lapisan profunda. Lapisan profunda. Lapisan profunda dari bagian dorsal. Nah, dia itu ada 5 otot. Yang pertama itu ada supinator,
Terus yang kedua ada abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, terus ada extensor indicis, extensor pollicis longus. Nah, kalau di regio regio ini itu dua-duanya baik yang superficial maupun yang profunda, dua-duanya itu diinervasi atau disyarafi oleh nervus radialis dengan origo epicondylus lateralis fumeri. Nah, eh, yang polisis longus ini dia itu berfungsi buat fasilitasi fasilitasi eh, ibu jari. Jadi pergerakannya ibu jari. Terus kalau yang extensor brevis longus, dia itu buat ekstensi ibu jari di sendi metacarpa lofolingeal. Terus lanjut. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke, lanjut. Nah, kalau yang extensor indicus ini dia itu berfungsi buat ekstensi jari telunjuk dan dorsifleksi. Dorsifleksi. Terus selanjutnya itu ada ke laporan yang ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Oh iya, udah. Hmm, Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. Nah, jadi ini itu adalah lutut. Lutut. Nah ini itu adalah artikulatio genu. Nah, dia itu terdiri atas tiga artikulatio. Dia itu ada artikulatio femoropatellaris, femoropatellaris. Terus yang kedua itu ada artikulatio menis meniscofemoralis. Terus yang ketiga itu dia ada artikulatio meniscotibialis. Nah, eh, terus disuruh menjelaskan tentang ligamentum yang memperkuat si artikulatio genu ini. Nah, artikulatio genu ini dia itu ada ligamen hmm, kolateral medial. Nah, terus yang kedua itu ada eh, ligamen kolateral yang bagian lateral. Terus ada ligamen patella. Terus yang keempat itu ada ligamen cruciatum cruciatum anterius et posterius. Terus selanjutnya ada ligamen transversum genu. Jadi dia tadi itu disusun sama artikulatio, tiga artikulatio lagi.
yaitu femoropatiolaris, meniscofemoralis, meniscofemoralis, dan meniscotibialis. Terus dia itu memiliki beberapa ligamen lagi yang membantu si articulatio genu ini biar makin kuat. Nah, dia ada ligamen kolateral medial, ligamen kolateral lateral, terus ligamen patella, kemudian ada ligamen cruciatum anterius et posterius, terus ada ligamen transversum genum. Selanjutnya, jelaskan anatomi os femur. Oke. Nah, os femur, femur itu adalah di bagian paha. Bagian paha. Nah, regio femur ini dia itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada bagian epifisis, terus epifisis proximalis, terus yang kedua dia itu ada bagian diafisisnya, terus yang ketiga ada epifisis tapi yang distalis. Nah, ini kan ada 2. Jadi ini tuh ada yang bagian anterior sama posterior. Nah, yang sebelah kiri ini adalah dilihat dari bagian anteriornya atau bagian depannya. Sedangkan yang ini itu dilihat dari segi belakang atau posterior. Nah, struktur-struktur ini itu nantinya terbagi menjadi 3. Jadi ada caput femoris yang ini, terus ada fovea capitis femoris, terus ada kolom femorisnya atau lehernya, terus ada fossa trochanterica. Fossa trochantericanya itu ada yang mayor sama yang minor. Terus, oh enggak, maaf. Fossa trochanterica ini yang kayak lengkungan, yang kayak lebih dalam. Terus, trochanter mayor sama yang minor. Selanjutnya, ada linea, linea intertrochanterica. Terus ada nah, yang linea ini, yang linea pectia itu. Yang linea pectinea ini juga masuk ke, nah yang aku stabiloin yang warna merah itu semuanya masuk ke epifisis proximalisnya. Terus yang kalau yang bagian diafisisnya itu dia ada, sebentar. Dia ada yang bagian yang caput femoris ini adalah bagian diafisisnya. Terus kalau yang dari segi posterior itu lumayan banyak yang kelihatan. Oh iya, maaf. Trochanter minor ini masuk ke diafisis. Terus di linea pectinea, iya udah benar. Jadi kalau yang trochanter minor ini dia juga masuk ke epifisis sih, yang proximalis. Terus ada tuberositas glutea. Selanjutnya ada linea asperi. Nah, ini dia itu terbagi 2, yaitu labium lateral sama labium medial. Terus habis itu ada linea supracondylaris lateralis,
terus linea supracondylaris yang medialis. Habis itu ada Fascies poplitea. Nah, eh, yang aku stabilin warna hijau itu semuanya masuk ke bagian diafisis. Terus yang terakhir di bagian epifisis distalis. Hmm. Kalau yang bagian epifisis distalisnya ini, atau yang semakin mendekat ke suhu tubuh, ke sumbu tubuh, itu adalah epicondylus lateralis, terus ada Fascies patellaris, habis itu ada epicondylus medialis, sama yang tuberculum ini. Terus condylus. Nah, kalau condylus lateralis yang di bagian posteriornya ini yang baru kelihatan. Terus ada fossa juga. Terus ada linea intercondylaris sama condylus yang medialis. Nah, yang aku stabilan warna kuning itu adalah masuk ke epifisis distalisnya. Nah, kalau buat ngebedain femur yang anterior atau posterior, dia itu biasanya ada yang si fossa ini, itu yang ciri khasnya. Terus kalau yang kaput femorisnya itu dia selalu ngarah ke bagian medial. Sampun. Oke, jadi mungkin kurang lebih sekian laporan praktikum anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.